Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak kelas 5 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Pak Arif akan menyampaikan sejarah kebudayaan Islam dengan materi perjanjian perdamaian dengan non-muslim yang ada di Madinah. Baik, anak-anak silahkan siapkan buku catatannya, nanti hal-hal yang penting bisa dicatat untuk persiapan ulangan harian maupun ulangan tengah semester. Sudah siap? Baik, lihat tayangan berikutnya anak-anak. Untuk materi pelajaran yang kedua ini, perdamaian dengan non-muslim ini, kita akan membahas tentang Piagam Madinah. Ya. Apa itu Piagam Madinah? Coba kita lihat tayangan berikut ini ya. Sebutan Konstitusi Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting yang ada di Yasrib atau di Madinah. Jadi untuk menyatukan kaum Yasrib atau kaum Madinah dengan kaum muslimin pada saat itu dengan cara dibuat Piagam Madinah. Baik, lihat tayangan berikutnya anak-anak. Ya, ini Piagam Madinah itu isinya diantaranya ada beberapa hal, akan kita tayangkan 4 ini ya. Yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, hak keagamaan, dan hak politik. Jadi punya kebebasan untuk hak-hak itu. Kemudian yang kedua, setiap penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Jadi mau beragama apapun dijamin kebebasannya, ya, dengan adanya Piagam Madinah ini. Kemudian yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik yang dari kaum muslimin, Yahudi maupun orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral maupun material. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah keamanan yang ada di Madinah, itu harus semuanya bantu-membantu untuk kemajuan kota Madinah. Begitu anak-anak untuk yang poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Jadi segala perkara, segala perselisihan yang besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Nabi Muhammad dan akan diadili sebagaimana mestinya. Jadi Nabi Muhammad dijadikan seorang pemimpin di Madinah yang tidak hanya memimpin orang Islam tapi memimpin seluruh kaum-kaum atau golongan-golongan yang ada di Madinah. Begitu anak-anak kira-kira isi dari Piagam Madinah. Baik, kita lihat tayangan berikutnya anak-anak ya. Untuk yang lainnya selain Piagam Madinah, itu pernah terjadi juga perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini sebenarnya sangat merugikan pihak kaum muslimin sebenarnya anak-anak ya. Tapi karena ini perintah dari Rasulullah, suruh bersabar umat Islam pada saat itu, karena Rasulullah yakin bahwa nanti orang-orang yang memusuhi Islam akan menjadi pengikut Islam. Itu doa Rasulullah. Ternyata betul anak-anak, terjadi betul bahwa orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan pengikutnya atau Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang pada saat itu sangat memusuhi, akhirnya masuk
Islam. Contohnya ada Umar bin Khattab, kemudian ada Abu Sufyan, itu semuanya dulunya memusuhi Nabi Muhammad tapi pada akhirnya masuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Baik, lihat perjanjian Hudaybiyah untuk poin yang pertama. Nabi Muhammad harus pulang tahun ini, padahal pada saat itu Nabi Muhammad sudah mau sampai di kota Mekah untuk melakukan umroh anak-anak, umroh dan haji, tapi disuruh pulang oleh orang kafir dan tidak boleh masuk Mekah kecuali tahun depan. Baru tahun depan boleh masuk ke kota Mekah dan diberi jangka waktu hanya 3 hari untuk meninggalkan kota Mekah. Bayangkan anak, dan sangat merugikan Islam. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi orang Islam yang ada di Madinah dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah ini mengadakan gencatan senjata, tidak saling menyerang sampai 10 tahun. Ini poin kedua dari perjanjian Hudaybiyah. Kemudian poin yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Nabi Muhammad diperbolehkan. Dan siapapun yang ingin bergabung dengan Quraisy pun juga diperbolehkan. Bebas memilih mau gabung Islam maupun atau gabung sama kafir Quraisy, silahkan, boleh memilih. Itulah isi dari poin yang ketiga. Kemudian poin yang terakhir, siapapun dari golongan Quraisy yang menyeberang atau maksudnya ini berpindah pengikutannya ya, dia berpindah mengikuti kepada Nabi Muhammad tanpa izin, ya harus dikembalikan kepada mereka. Maksudnya orang Quraisy kalau ada yang pindah mengikuti Nabi Muhammad harus dikembalikan ke orang kafir. Ya. Sebaliknya, siapapun dari pengikut Nabi Muhammad yang berpindah menyeberang, berarti berpindah kepada orang Quraisy, maka tidak wajib dikembalikan. Loh, rek ini ya, termasuk ini licik ini. Nek wong Islam melu bergabung wong kafir ora sah dikembalikan, jadi diperbolehkan. Nah ini memang isi perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan Islam, tapi oleh Rasulullah ini dinyatakan ini disetujui oleh Rasulullah pada saat itu, ya, dengan harapan memang Rasulullah selalu berdoa mudah-mudahan mereka yang berseberangan akan nantinya menjadi pengikutnya. Allahumma amin. Betul, ternyata doa Rasulullah sangat manjur dan banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam. Baik, lihat tayangan berikutnya anak-anak. Nah ini, selain kedua itu, selain Piagam Madinah dan perjanjian Hudaybiyah, yang dilakukan Rasulullah seterusnya apa? Rasulullah memberikan surat kepada raja-raja. Jadi dimanfaatkan oleh Rasulullah dengan memberikan surat kepada raja-raja yang intinya ini ajaan untuk masuk Islam. Di antara ini ya, surat kepada Rasulullah dikirim ke banyak raja-raja atau penguasa di negeri seberang dengan tujuan berdakwah. Tak ada satupun yang menerima ajakan dakwah ini. Ya, ini coba lihat tayangan berikutnya. Nah ini Raja Najasyi. Raja Najasyi ini raja yang sangat baik hati. Ya, semua yang dikatakan Rasulullah dia sangat memahami dan sangat mau memaklumi ajaran Nabi Muhammad. Dan dalam suatu riwayat Raja Najasyi ini akhirnya nanti juga menjadi pengikut Islam anak-anak. Tapi tidak langsung karena dia membawai orang-orang pengikut yang banyak sekali yang semuanya penyembah berhala ya waktu itu. Tapi secara individu pada akhirnya nanti Raja Najasyi ini mau masuk. Ya ini satu-satunya raja yang mau masuk Islam atas ajakan Rasulullah. Baik, lihat tayangan berikutnya. Nah ini gambaran surat pada saat anak-anak, surat yang diberikan kepada Raja Najasyi. Ini surat Rasulullah kepada Raja Najasyi yang waktu itu memang belum ada kertas, belum ada bolpen anak-anak. Adanya adalah lembaran tulang atau lembaran dari kulit. Ini dari kulitnya anak ya, lembaran dari kulit dan di situ dituliskan
dengan tulisan Arab ini ya. Ya, ini surat dari Rasulullah pada saat itu kepada Raja Najasyi. Tidak hanya kepada Raja Najasyi anak-anak. Ternyata ada raja lain juga dikasih oleh Rasulullah surat, yaitu Raja Heraklius. Nah, ini suratnya sudah sangat lama dan sudah sangat hampir rapuh ini ya, sudah dimakan usia ya. Ini kurang lebih suratnya seperti itu anak-anak. Ini surat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi pada saat itu. Kemudian lihat tayangan berikutnya anak-anak. Ini ada yang lain. Nabi Muhammad juga pernah menulis surat kepada Raja Mesir, ya, Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Nah, ini juga diajak untuk masuk Islam, tapi untuk Heraklius dan Muqawqis ini tidak bersedia masuk Islam. Ya, inilah gambaran anak-anak perjuangan Rasulullah di Madinah pada saat itu. Ternyata luar biasa dakwah Rasulullah, dan alhamdulillah dengan kegigihan Rasulullah akhirnya Islam itu bisa tersebar di seluruh dunia sampai di Indonesia, dan kita bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah dan kita diberi kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.